Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mahasiswa semua dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen risiko. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep dan proses manajemen risiko. Nanti di dalam pemaparan ini akan ada tugas yang akan saya berikan di akhir video. Anda bisa mengerjakannya. Bagi Anda yang bukan berasal dari kelas saya juga bisa mengerjakan tugas tersebut untuk kepentingan studi Anda, apapun tujuan Anda ya. Baik, kita mulai pertemuan hari ini. Sebelumnya kita buka. Baik, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang konsep dan proses manajemen risiko. Nah, di dalam buku disampaikan ada beberapa jenis-jenis risiko. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jenis-jenis risiko tersebut yang diberikan di sini ada risiko strategis, risiko bisnis, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, atau juga bisa dalam bahasa istilah lain risiko hukum. Kemudian ada risiko yang lain, misalnya risiko risiko reputasional. Nah, ini hanya sebagian dari risiko yang ada atau berkaitan dengan sebuah perusahaan. Jenis-jenis risiko lain mungkin juga akan ada sehubungan dengan perusahaan atau yang relevan dengan perusahaan tertentu. Maaf. Nah, kita lanjutkan. Masing-masing risiko yang tadi, risiko strategis, bisnis, pasar, kredit, dan seterusnya, itu mencakup sekumpulan dari risiko-risiko individual lain yang ada di bawahnya. Misalnya, kita ambil misalnya risiko kredit. Nah, risiko kredit ini berhubungan atau definisinya adalah risiko yang berhubungan dengan ketidakmampuan pelanggan atau nasabah untuk melunasi pinjaman yang diberikan kepada mereka. Nah, di bawah risiko kredit ini adalah hasil dari agregasi risiko-risiko lain yang mungkin bisa diturunkan dari risiko kredit. Risiko operasional misalnya kita ambil sebagai contoh lain, ini bisa berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk sesuai dengan rencana. Nah, ini berhubungan dengan risiko supplier, berhubungan dengan risiko ketersediaan bahan baku, risiko harga, risiko nilai tukar barang, risiko kemampuan pengiriman bahan baku dan seterusnya. Jadi masing-masing jenis risiko itu mencakup sekumpulan risiko-risiko individual yang nanti akan membangun satu ukuran risiko masing-masing. Nah, di pertemuan pertama kita juga menyinggung bahwa setiap keputusan bisnis di setiap unit bisnis itu mengandung risiko. Misalnya saat ini, kalau misalnya saat ini harga bahan kebutuhan pokok itu sangat murah sekali di tingkat petani. Katakan Anda adalah perusahaan yang berbisnis makanan olahan dari bahan-bahan dari produk pertanian.
Nah, Anda tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menumpuk pasokan bahan baku. Nah, misalnya Anda ingin membuat dodol tomat. Tomat saat ini hanya di pasar lelang yang misalnya di Jogja itu hanya 300 rupiah per kilogram. Di pasar di Padang itu misalnya 3.000 rupiah per kilogram. Nah, itu sangat murah. Nah, maka ketika Anda ingin memastikan pasokan bahan baku, misalnya dengan mengambil bahan baku yang banyak tersedia saat ini untuk kebutuhan permen atau dodol atau Anda, maka saat itu sebenarnya juga keputusan Anda tersebut memiliki risiko. Apa risikonya? Ya, misalnya risiko ketidakmampuan Anda untuk menyimpan bahan baku tersebut dalam waktu yang panjang, atau risiko bahwa tomat yang Anda ingin rencanakan untuk dibuat jadi dodol ternyata kemudian bahan bakunya susah didapat. Misalnya gula saat ini masih dipenuhi oleh kebutuhan dari impor. Nah, nilai tukar bisa mempengaruhi kemampuan impor atau mempengaruhi harga jual Anda di masa depan. Jadi keputusan bisnis tersebut bisa mempengaruhi atau memiliki risiko. Penting adanya bahwa setiap orang di dalam perusahaan itu harus paham risiko. Tidak hanya satu unit yang disebut katakanlah unit atau divisi manajemen risiko atau pengelola risiko yang harus paham dengan risiko, tetapi seluruh unit yang ada di dalam perusahaan itu harus paham terhadap risiko. Nah, ada beberapa konsep penting sehubungan dengan risiko. Yang pertama itu adalah exposure atau paparan. Exposure ini definisi itu adalah seberapa damage atau kerusakan maksimum yang akan diderita oleh sebuah perusahaan jika suatu peristiwa tertentu terjadi. Apa misalnya exposure atau bentuk kerusakan yang mungkin timbul di dalam perusahaan ketika bahan baku atau harga bahan baku atau bahan penolong itu melonjak, misalnya seperti dodol tomat tadi. Nah, exposure risiko dari ketersediaan bahan penolong misalnya gula adalah seberapa besar kerusakan yang akan terjadi pada perusahaan jika gula itu tidak bisa didapat. Nah, jika gula tidak bisa didapat sama sekali misalnya, maka otomatis tomat yang sudah dikumpulkan tidak ada gunanya. Atau jika gula bisa diperoleh tetapi dengan harga yang mahal, maka rencana perusahaan untuk menjual dengan harga yang telah ditetapkan itu bisa gagal atau ditinjau ulang. Misalnya harga per kilonya produk jadinya adalah 50.000, tetapi karena gula itu menjadi lonjakannya menjadi 2 kali lipat, nah harus impor dan pabrik-pabrik tidak beroperasi dengan baik di dalam negeri, maka terjadilah kerusakan di dalam bisnis. Nah, besar kerusakan tersebut itu yang disebut dengan exposure. Nah, risiko sejalan dengan peristiwa itu akan meningkat sejalan dengan peningkatan paparan. Jadi semakin besar jumlah kerusakannya, maka semakin besarlah risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Misalnya gini, ketika pandemi ini muncul, ini mengakibatkan dampak menimbulkan dampak pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya kepada bank. Nah, kita ambil dari sisi bank. Apa yang terjadi pada bank ketika para nasabahnya atau peminjamnya itu tidak mampu untuk membayar bunga atau cicilan kredit. Nah,
besaran ketidakmampuannya itu yang disebut dengan exposure. Misalnya kalau di dalam perjanjian dengan bank, nasabah akan membayar sebesar 5% per tahun sebagai bunga, dan cicilan katakan 10 juta per bulan, maka ketidakmampuannya itu akan mencerminkan, atau ketidakmampuan membayar bunga dan cicilan akan mencerminkan besaran exposure atau paparan yang harus ditanggung oleh bank ketika nasabahnya itu tidak mampu untuk membayar bunga. Nah, bagi bank, bahwa jika semakin besar pinjaman yang diberikan, semakin terpaparlah bank tersebut terhadap risiko, dan makin berisikolah posisi pemberi pinjaman terhadap peminjam. Jadi bank memiliki risiko ketika semakin besar pinjaman yang dia berikan, maka semakin besar exposure risiko yang harus ditanggung oleh bank. Kenapa? Kalau nasabah itu meminjam semakin banyak, maka akan semakin tinggi kemungkinannya untuk semakin tinggi kemungkinan atau besaran exposure bank jika si nasabah itu gagal bayar. Konsep yang kedua adalah volatilitas. Apa itu yang volatilitas? Volatilitas ini adalah seberapa variabilitas outcome yang potensial bisa terjadi. Misalnya gini, orang di Indonesia itu umumnya bahan pangan pokoknya adalah beras. Nah, volatilitas itu sehubungan dengan beras ini bisa dikaitkan dengan seberapa besar kemampuan pedagang beras atau industri yang memasok beras itu untuk menjaga agar pasokan beras bisa dijamin kepada masyarakat. Nah, semakin tinggi variabilitas hasil yang dicapai dari suatu produk atau suatu bisnis, maka makin volatil bisnis tersebut dan risikonya juga menjadi semakin tinggi. Definisi volatilitas ini adalah deviasi standar dari return. Jadi kalau Anda ingat bentuk kurva seperti bell, ada kurva sebuah kurva statistik, maka deviasi standar itu adalah seberapa jauh dia dari simpangan. Dan pada presentasi terakhir akan saya tunjukkan sebuah gambar sebuah gambar kurva berbentuk bell. Nah, konsep yang ketiga adalah probabilitas. Probabilitas ini adalah seberapa besar peluang suatu peristiwa akan terjadi. Nah, sehubungan dengan probabilitas ini, kata probabilitas itu berhubungan dengan forward looking atau pandangan ke depan oleh perusahaan. Adalah sebuah keharusan bagi setiap perusahaan untuk melakukan estimasi seberapa mungkin sebuah peristiwa di masa depan akan terjadi dan seberapa dekat peristiwa itu akan bisa mempengaruhi perusahaan. Nah, sehingga misalnya kalau peristiwa itu sangat probable, artinya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat, maka adalah tugas perusahaan untuk memitigasi hal tersebut. Saat ini misalnya dunia sudah memperkirakan bahwa hingga akhir tahun 2020
pandemi ini masih akan ada, COVID-19 masih akan ada, dan sehingga probabilitas kemungkinan kondisi hari ini itu masih akan tidak jauh bedanya dengan kondisi di akhir tahun nanti. Nah, perusahaan melihat itu, jadi probabilitas bahwa perekonomian dunia akan menurun itu sudah harus diramalkan sejak hari ini, dan seberapa lama itu akan terjadi, lalu ada strategi apa yang harus dibuat oleh perusahaan. Misalnya gini, kalau salah satu industri yang terpukul hari ini adalah industri penerbangan. Lion Air membeli ratusan pesawat, Garuda membeli ratusan pesawat. Itu baru hanya perusahaan di Indonesia yang sudah merencanakan untuk membeli pesawat. Industri turunannya, bandara sudah mengembangkan diri besar-besaran. Nah, saat ini tugas perusahaan seperti penerbangan adalah menghitung probabilitas seberapa mungkin peristiwa kondisi hari ini itu masih akan terus terjadi di masa depan, dan masa depannya itu seberapa dekat, apakah 2 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, atau 1,5 tahun atau 2 tahun ke depan, bahwa kondisi penurunan kinerja ekonomi ini akan tetap ada. Nah, ini penting karena perusahaan penerbangan harus bisa merencanakan strategi mereka untuk keluar dari krisis ini. Mereka hanya akan bisa selamat dari krisis kalau orang bepergian lagi. Nah, mereka hanya akan bisa selamat dari bisnis kalau pandemi ini berakhir. Nah, pandemi belum akan berakhir, katakan begitu, masih butuh waktu 2 tahun hingga dari hari ini misalnya untuk hingga vaksin itu bisa digunakan atau efektif bagi manusia. Nah, otomatis berarti orang belum akan banyak melakukan perjalanan. Nah, apa yang harus mereka lakukan untuk itu? Kemudian konsep yang ketiga adalah severity atau keburukan. Severity ini adalah seberapa buruk sebuah peristiwa, baik hari ini atau yang akan datang ya. Ada tadi probabilitas, maka ini berhubungan, severity atau keburukan ini berhubungan dengan jumlah kerusakan yang sangat mungkin diderita oleh perusahaan. Saat ini misalnya perusahaan-perusahaan sedang atau telah membuat ramalan tentang seberapa parah keadaan mereka jika krisis ini berlanjut tahun depan atau 2 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Apa yang akan menjadi akibatnya bagi mereka? Apakah perusahaan sama sekali akan tutup? Apakah perusahaan akan hilang selama-lamanya? Anda mungkin pernah dengar mungkin beberapa tahun yang lalu, sekitar 5-6 tahun yang lalu, misalnya ada sebuah perusahaan terkenal dan ikon fotografi di dunia namanya Kodak. Kodak ini bahkan dalam bahasa Indonesia itu diserap sebagai kata lain untuk berfoto, berkodak. Nah, Kodak itu tidak pernah mengantisipasi atau mungkin terlambat mengantisipasi bahwa orang tidak lagi membeli kamera secara khusus untuk bisa berfoto, karena orang tidak mencetak lagi foto-foto mereka dan membiarkannya tetap ada di dalam file atau hard disk, bahkan di dalam penyimpanan cloud mereka atau awan, penyimpanan di awan. Kodak kemudian mengalami kepailitan karena mereka tidak atau gagal untuk mengantisipasi perubahan teknologi tersebut. Nah, ini kerusakan yang terjadi pada Kodak atau severity dari sebuah
risiko ketertinggalan teknologi itu sampai pada penutupan perusahaan. Fuji Film juga kurang lebih sama, walau mereka kemudian memiliki bisnis yang lain untuk mereka geluti, diantaranya adalah kosmetik. Kemudian konsep risiko berikutnya adalah tentang horizon waktu. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Karena kita di tengah pandemi, berapa lama pandemi ini akan terjadi? Apa yang akan terjadi pada 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, 18 bulan, setahun, 2 tahun kemudian dari hari ini. Karena makin panjang durasi terpaparnya sebuah perusahaan pada sebuah risiko, maka makin tinggi risiko tersebut. Hari ini misalnya para perusahaan perbankan mengkhawatirkan bahwa mereka akan kehilangan kas atau sumber-sumber dana murah, yaitu yang berasal dari tabungan. Karena orang melakukan penarikan tabungan karena disebabkan diantaranya diduga karena mereka mungkin dipecat, mungkin terjadi pengurangan jumlah waktu kerja sehingga mereka tidak digaji lagi dengan penuh gitu. Nah, kalau bank kehilangan dana murah, maka yang tersedia bagi bank adalah dana mahal, misalnya dari deposito. Ketika bank mengalami hal tersebut, mereka hanya bisa memiliki dana mahal dan kemudian kredit juga tidak bisa tersalurkan, maka pada saat itu sebenarnya paparan risikonya sudah terjadi. Nah, bank tahu bahwa paparan risiko terjadi, mereka juga harus tahu seberapa lama risiko ini akan terus terjadi. Apakah 6 bulan, apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau malah besok hari itu sudah selesai. Yang jelas mereka harus berusaha meramalkan. Kemudian konsep yang berikutnya adalah korelasi. Ini penting bagi perusahaan untuk memahami apa hubungan antara risiko yang satu dengan risiko yang lain. Misalnya kita ambil 2 jenis risiko kredit dan risiko operasional. Ambil contoh perusahaan adalah perusahaan minuman ringan. Bagi perusahaan minuman ringan, risiko operasional mereka itu berhubungan dengan persediaan bahan baku minuman. Katakan minuman itu minuman ekstrak jeruk. Nah, mereka butuh jeruk tetapi juga butuh bahan baku lain. Dari mana bahan bakunya mereka peroleh? Dari industri lain. Industri lain berada di mana? Berada di luar negeri. Nah, karena tergantung pada industri luar negeri, berarti mereka juga memiliki paparan risiko terhadap terjadinya keterlambatan pasokan atau terjadi karena volatilitas kurs dunia. Nah, ini saja baru satu risiko itu sudah bisa saling berhubungan. Nah, kemudian katakan risiko tersebut sudah terkendali, tetapi risiko operasional itu berhubungan juga dengan risiko kredit. Katakan misalnya pembeli dari minuman ini bukanlah konsumen akhir, yaitu kita yang minum minuman ringan tersebut, tapi adalah industri antara, misalnya pedagang besar, pedagang kecil, lalu kemudian baru pedagang eceran, dan terakhir konsumen akhir. Nah, di sana katakan pabrik tadi tidak bisa menjualnya secara tunai, tetapi menjualnya secara kredit. Nah, risiko kredit adalah tidak tertagihnya kredit atau terlambatnya bisa menagih kredit. Nah, kalau kredit telat atau tidak bisa ditagih, maka tidak ada uang kas bagi perusahaan. Kalau tidak ada uang kas bagi perusahaan, maka perusahaan tidak bisa membeli bahan baku. Nah, kita lihat di sana bahwa korelasi antara risiko yang satu dengan risiko yang lain itu cukup erat. Nah, yang penting juga harus Anda perhatikan adalah jika 2 atau lebih risiko itu berperilaku serupa, maka dia bisa dianggap korelasi tinggi. Nah,
Kita penting juga untuk memahami korelasi ini karena kita harus melakukan diversifikasi atas risiko yang ada. Kemudian konsep berikutnya adalah kapital. Kapital ini kita sediakan atau kita sisihkan agar perusahaan itu tetap bisa menutupi kerugian yang tak terekspektasi oleh mereka. Contoh gini, saya pekan lalu dapat cerita tentang seorang pengusaha umroh. Dari seorang sahabat yang bercerita pada saya, dia punya teman lain yang menjalankan bisnis umroh dan telah menerima uang panjar umroh dari para calon jemaah umroh perusahaannya. Itu sampai 2 miliar. Rencana keberangkatan macam-macam. Ada yang pandemi terjadi di bulan Maret, berarti kan tiba-tiba di bulan Maret umroh tidak lagi bisa dijalankan. Nah, kan panjar yang dia terima itu adalah untuk untuk keberangkatan Maret, April, Mei, 3 bulan itu. Nah, total uang yang sudah dia terima itu 2 miliar. Belum lagi termasuk juga dengan panjar untuk haji ONH plus. Nah, apa yang harus dia lakukan? Waktu itu uang sudah dia terima, tetapi dia tidak bisa memberangkatkan orang, bukan karena dia tidak mampu, tetapi negara yang atau dunia menutup peluang untuk melakukan keberangkatan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengembalikan dana yang sudah dia terima dari para nasabah? Dana yang dia sudah terima ini juga sudah dibayarkan panjarnya kepada airline, kepada hotel, kepada catering, dan kepada banyak pihak lain yang terkait dengan bisnis umroh ini. Nah, untuk itu bagi seorang pengusaha yang baik tentu dia sudah mencadangkan kapital untuk menutupi kerugian yang tak terekspektasi ini. Nah, agar apa? Agar kebutuhan kasnya bisa tetap terpenuhi dan kerugian yang disebabkan oleh paparan risiko ini bisa juga ditutupi. Itu tadi tentang konsep-konsep yang sehubungan dengan risiko. Nah, kemudian kita masuk pada proses, pada bagian kedua dari video ini. Itu tentang proses risiko. Ada 3 proses. Yang pertama, kita harus peduli dulu atau awas terhadap risiko. Kita harus aware terhadap risiko ini. Yang kedua, awareness saya tidak bisa, tidak cukup, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah melakukan pengukuran risiko. Nah, setelah risiko diukur, baru risiko itu bisa dikontrol. Risk awareness ini punya tujuan untuk pempromosian, jadi to promote risk awareness. Jadi tujuannya adalah untuk mempromot risk awareness. Nah, risk awareness ini apa yang harus kita lakukan di sini? Proses apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus melakukan identifikasi atas risiko-risiko utama yang berhubungan dengan bisnis kita. Universitas saat ini, mungkin sebagian besar universitas saat ini tidak punya awareness terhadap risiko bahwa suatu hari akan terjadi bencana penyakit global yang membuat universitas harus mengosongkan kampusnya. Sebagian besar mungkin tidak pernah menghitung itu. Mereka mungkin sudah menghitung risiko utama universitas apa? Kebakaran, bencana alam, gempa, banjir misalnya. Itu sudah dihitung, sudah dipahami. Apa risiko lain? Risiko pencurian, risiko kehilangan mahasiswa, risiko reputasi yang rusak karena ada dosen yang melakukan pelanggaran susila, ada dosen yang mencuri karya orang lain dan sebagainya, dan itu mungkin sudah diantisipasi dan menjadi peraturan atau dialihkan risikonya ke perusahaan asuransi. Tapi yang tidak pernah diperhitungkan oleh seluruh universitas di dunia mungkin ya, itu adalah bahwa mereka
akan kehilangan mahasiswa dalam jumlah banyak dalam waktu sekejap secara tiba-tiba. Mereka harus memulangkan mahasiswanya karena adanya pandemi. Pandemi ini tidak bisa dikontrol karena seluruh orang bisa terpapar oleh virus tersebut. Nah, jadi tugas pertama awareness ini adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama tersebut. Kemudian kita tahu risikonya, sudah teridentifikasi, kita pikirkan apa konsekuensinya. Kalau risiko kita adalah kebakaran, maka konsekuensinya tentu ada aset yang akan terbakar. Kita akan mengantisipasi misalnya dengan menyediakan alat pemadam kebakaran. Risiko lain misalnya sehubungan dengan kecurangan dosen dalam menulis karya ilmiah mereka berupa pencurian karya. Kita bisa antisipasi dengan menyediakan software untuk mengecek kemiripan karya yang satu dengan karya yang lain. Kita bisa membuat aturan yang akan mencegah orang atau menakut-nakuti orang sebelum mereka melakukan kecurangan tersebut. Kita pikirkan konsekuensinya, lalu kita sampaikan kepada seluruh organisasi yang ada. Karena kita tahu akan ada risiko kebakaran, kita tahu konsekuensinya ada yang terbakar, maka kita sampaikan kepada semua orang bahwa risiko ini harus dapat perhatian. Anda harus tahu di mana posisi-posisi alat pemadam api ringan, APAR. Anda harus tahu karena risikonya berhubungan dengan gempa. Anda harus tahu di mana titik-titik kumpul untuk evakuasi karena gempa seperti itu. Itu mempromosikan risk awareness. Nah, proses apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa proses untuk mempromosikan kepedulian risiko ini. Pertama, tetapkan tone at the top. Tone at the top ini artinya tone itu nada at the top dari para pimpinan. Jadi pimpinan menetapkan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan sesuatu. Misalnya gini, presiden berkata, musuh kita adalah para korupsi. Maka itu adalah tone at the top. Lepas dari apakah dia akan melakukan atau tidak, tapi itu nadanya. Mereka peduli dengan risiko korupsi. Nah, tone tetap tidak hanya berupa suara, tapi bisa berupa kebijakan yang tertulis atau praktik yang dijalankan sendiri oleh si manajer atau CEO tersebut. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Kita perlu mengajukan pertanyaan, kalau bisnis kami ini seperti ini, makanan ringan, apa risiko kami? Siapa saja yang terpengaruh oleh risiko tersebut? Kemudian tetapkan taksonomi risiko, berikan pelatihan dan pendidikan kepada para karyawan. Kalau risikonya kebakaran tadi, lakukanlah latihan pemadam kebakaran. Kalau risikonya ada bencana alam seperti gempa, maka lakukan latihan persiapan kalau terjadi gempa. Misalnya, kalau risikonya terjadi pencurian karya, misalnya di universitas terjadi pencurian karya, maka lakukanlah pelatihan agar orang terhindar dari hal tersebut. Kemudian pengaitan kompensasi dengan risiko itu juga penting. Ini yang tadi tentang tetap melibatkan manajemen senior dan CEO untuk manajemen risiko itu sangat penting, karena kalau misalnya seperti ini, bank memiliki risiko gagal bayar kredit, tetapi kalau mereka paham dengan risiko tersebut, maka kebijakan CEO itu akan ketat ketika mereka memberikan kredit-kredit yang potensi untuk gagal bayar itu tinggi. Jangan karena mengharapkan kompensasi dari kredit yang dibayarkan, lalu seorang manajer atau
direktur kredit itu melonggarkan kebijakan pemberian kredit sehingga risiko kredit meningkat. Nah, tone top itu penting karena menyangkut otoritas dan power, kemudian berhubungan juga dengan komitmen. Komitmen bisa berupa partisipasi mereka di dalam pengendalian risiko, dan partisipasi komitmen itu juga dalam bentuk anggaran, karena anggaran sendiri adalah bentuk lain dari komitmen. Pengajuan pertanyaan penting misalnya sehubungan dengan di dalam buku digunakan istilah RISK, risk atau risk. Yang pertama itu adalah return. Apa return ekspektasinya dari risiko yang kita ambil? Saya ingin membuat sebuah pelabuhan untuk kapal yang melintas di perairan Indonesia. Apa return ekspektasi yang kita ekspektasi akan kita peroleh dari risiko yang sedang kita ambil? Misalnya gini, pantai barat Sumatera ini adalah pantai yang jauh dari lalu lintas utama pelayaran dunia. Kapal-kapal memang melewati bagian barat dari Pulau Sumatera, tetapi tidaklah singgah di Pulau Sumatera. Mereka hanya melewati ujung Pulau Sumatera di utara untuk kemudian berbelok ke Singapura, lalu terus ke utara. Kalau saya ingin mengambil risiko dengan membuka sebuah pelabuhan laut di pantai barat Sumatera, kan saya ingin membukanya lagi di Pulau Sabang. Apa return yang saya harapkan dari sana menimbang risiko yang akan saya alami atau saya ambil. Kemudian yang kedua, immunization. Seberapa imun kita atau batas terkendali apa yang kita miliki untuk meminimalisasi risiko. Tadi rencananya pelabuhan di Sabang. Apa pelabuhan yang menjadi saingan paling dekat? Sangat jelas itu Singapura. Pulau Penang Malaysia juga bisa menjadi saingan kalau misalnya Sabang dibuka. Apa kendali yang kita miliki untuk meminimalisasi risiko bahwa kapal-kapal itu tidak memilih berlabuh di pelabuhan kita. Kemudian yang ketiga, sistem. Apakah kita punya sistem yang memadai untuk men-trace dan mengukur risiko yang ada? Kemudian pengetahuan, apakah kita punya orang dan keterampilan untuk manajemen risiko yang efektif. Kemudian tetapkan taksonomi risiko. Taksonomi risiko ini nanti akan kami berikan secara khusus pada pertemuan yang akan datang. Ini berhubungan dengan bagaimana kita menetapkan risiko. Di perbankan itu misalnya ada 8 risiko. Untuk sampai misalnya kepada risiko kredit, maka ada 2 komponen risiko lain, yaitu risiko inheren dan risiko istilahnya. Nah, masing-masingnya punya sub-sub lagi. Nah, taksonomi risiko ini itu penting kita tetapkan agar kita bisa mengendalikan atau mengukur risiko itu nanti itu prosesnya. Kemudian berikan pelatihan dan pendidikan. Ini penting bagi setiap orang, tidak hanya bagi orang yang setiap hari atau tim risiko, tim manajemen risiko, tetapi adalah untuk setiap orang yang ada di dalam perusahaan bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan risiko. Kemudian pengaitan kompensasi dengan risiko, misalnya tadi risiko kredit berhubungan dengan ketidakmampuan orang atau nasabah untuk membayar kredit, maka kompensasi setiap orang yang berhubungan dengan kredit itu harus dikendalikan. Di dalam peraturan OJK Indonesia ada istilahnya malus dan clawback. Malus ini bahasa Inggrisnya, ini bukan juga bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan holdback. Nah, holdback dengan clawback. Jadi ini konsep untuk pembayaran kompensasi bagi material risk taker, atau membuat keputusan yang material untuk kompensasi mereka ditahan atau ditarik kembali ketika risiko gagal bayar itu meningkat atau terjadi.
Nah, pengukuran risiko yang berikutnya, setelah tadi konsep, proses, karena di dalam proses itu salah satunya setelah awareness adalah pengukuran risiko. Nah, kita sudah tahu apa risiko kita, lalu kita ukur risiko kita. Nah, konsepnya adalah sesuatu yang bisa diukur itu bisa dikelola. Tetapi masalahnya tidak mudah, karena untuk mengukur risiko dan mengelolanya kemudian kita harus punya data, kita harus punya alatnya, kita harus punya sistemnya. Nah, masalahnya misalnya untuk kebakaran, kita tidak punya data yang tersedia secara historis untuk memprediksi atau mengukur seberapa besar risiko kebakaran, risiko kecelakaan kerja di dalam pabrik, risiko risiko hukum yang akan terjadi, risiko reputasional yang akan terjadi pada kita. Kita butuh data untuk melakukan memelihara hal tersebut. Kemudian harus ada disiplin internal untuk melaporkan dan menangkap informasi risiko. Salah satu risiko bank adalah risiko reputasi. Kalau bank reputasinya rusak, maka otomatis bank akan punya kemungkinan untuk ditinggal oleh nasabah mereka. Nah, bank harus punya cara untuk menangkap informasi yang berhubungan dengan risiko, lalu kemudian mengendalikan risiko tersebut. Beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa sebuah bank itu punya karyawan yang terpapar terpapar COVID-19. Kalau berita itu tidak bisa dikendalikan, risiko yang kemudian berhubungan dengan bank ketika nasabah memahami bahwa pengelolaan tersebut bisa berbahaya bagi mereka, ini akan berhubungan dengan risiko reputasi bank. Bank mungkin akan ditinggalkan oleh pelanggannya, mungkin tidak cepat, tetapi pelan-pelan mungkin orang akan pergi dari bank tersebut karena bank tidak aman atau bank tidak lagi sehat secara medis karena karyawannya terpapar, seperti itu misalnya. Kemudian elemen kunci dalam laporan risiko eksekutif yang harus dibuat, ini komponen yang harus ada di dalam laporan. Setidaknya ada estimasi kerugian, ada estimasi laporan tentang kejadiannya apa, kemudian penilaian risiko dan indikator-indikator risiko kunci perusahaan. Sehubungan dengan kerugian atau loss, kerugian dari risiko kredit pasar dan operasional misalnya harus bisa ditangkap, dimasukkan ke dalam database kerugian dan dirangkum ke dalam laporan risiko. Misalnya kredit, sambil lagi kredit ya, kredit diberikan itu tidaklah sama antar bank, dan di dalam bank sendiri bisa sama. Ada kredit yang ditujukan kepada UMKM, ada kredit yang ditujukan kepada usaha rakyat KUR, ada kredit yang ditujukan kepada nasabah besar, ada kredit yang ditujukan kepada nasabah inti misalnya, ada kredit yang ditujukan berdasarkan kelompok industri, ada yang berdasarkan kelompok wilayah, ada yang berdasarkan kelompok katakan itu. Nah, beragam kelompok tersebut ini akan membentuk memiliki exposure risiko mereka sendiri-sendiri. Yang ini kemudian akan harus dihitung, ditangkap informasinya oleh bank untuk dimasukkan ke dalam laporan risiko. Demikian juga risiko risiko kredit, risiko likuiditas, ketersediaan dana bank misalnya berasal dari mana? Ada yang berasal dari dana pemerintah, misalnya berupa giro yang disimpan oleh pemerintah. Anda harus ingat bahwa pemerintah itu adalah pembelanja terbesar di negara, maka uang-uang yang ada di tangan pemerintah itu mungkin akan diperebutkan oleh bank.
Dan dananya murah karena biasanya hanya disimpan untuk waktu jangka pendek, untuk selama-lamanya itu 1 tahun. Kemudian dana itu bisa berasal dari tabungan dan deposito misalnya, atau juga bisa berasal dari tabungan dan deposito, bisa dari tabungan, bisa perorangan, bisa perusahaan, dan bisa juga bank yang lain. Nah, semuanya ini memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian. Kemudian yang kedua adalah kejadian atau insiden. Insiden misalnya insiden-insiden apa yang mungkin terjadi pada perusahaan. Kami lagi pada contoh perbankan. Apa yang mungkin terjadi pada data nasabah? Kemungkinan yang terbesar, salah satu yang mungkin terjadi itu adalah data nasabah hilang. Kenapa bisa hilang? Server utama korup, server utama diserang misalnya oleh peretas atau hacker, kemudian data tidak valid. Pernah ada kejadian di sebuah bank pemerintah, sebagian nasabah kehilangan dananya ketika dilihat di misalnya mobile banking mereka, dananya itu tidak lagi sama, hilang separuh atau hilang 2/3. Ada yang kemudian juga mengalami kenaikan dananya. Nah, ini risiko utama yang misalnya terjadi pada bank. Apalagi yang mungkin terjadi, adanya pelanggaran kebijakan, kehati-hatian di dalam penyaluran kredit. Kemudian kegagalan sistem tidak bisa mencatat, tidak bisa dipanggil, sehingga kita tidak tahu berapa uang yang dimiliki oleh si nasabah yang sedang ada di depan kasir misalnya. Kemudian masalah kecurangan dan masalah tuntutan hukum. Ini risiko utama. Contoh-contoh risiko utama yang harus disertakan. Kemudian penilaian risiko. Penilaian risiko seperti tadi, setelah kita identifikasi seluruhnya, maka risiko ini akan dinilai. Nah, nilai risiko ini tujuannya adalah untuk agar perusahaan bisa tahu seberapa jauh perusahaan dari batas risiko yang mereka bisa toleransi. Ini beberapa indikator risiko kunci. Ada risiko operasionalnya disebutkan di dalam buku ya, forward looking matrix, itu yang penting. Ini berhubungan dengan ramalan yang di masa depan. Jadi risiko tidak hanya berhubungan dengan peristiwa di masa lalu, tetapi yang lebih penting itu adalah apa yang akan terjadi di masa depan kalau kita menggunakan analisis berdasarkan data yang ada ini. Kemudian misalnya perputaran pegawai, ini penting. Pegawai jangan pernah anggap remeh keberadaan mereka jangan dianggap tidak lebih penting daripada direksi. Keberadaan mereka justru menjadi kunci dari perjalanan bisnis perusahaan. Kemudian masalah pengendalian risiko. Ini sebenarnya pengendalian risiko adalah bagaimana kita mengoptimalisasi hubungan risiko dengan return. Nah, kenapa risiko harus dikendalikan? Pertama, risiko itu pengendaliannya bisa mendukung pertumbuhan bisnis, bisa mendukung profitabilitas, dan bisa untuk mengendalikan risiko yang menyebabkan penurunan. Nah, bagaimana cara pengendalian risiko bisa menunjang pertumbuhan bisnis? Nah, konsep yang dari awal ditekankan di dalam buku-buku manajemen risiko adalah tanggung jawab pengelolaan risiko tidak hanya pada tim pengendali risiko, tim manajemen risiko, atau komite pemantau risiko, tetapi adalah tanggung jawab seluruh organ yang ada di dalam perusahaan. Nah, apa tugas tim? Tugas tim adalah bekerja sama dengan semua unit-unit yang ada. Mereka memberikan red flags, bendera-bendera merah, tanda-tanda di mana titik-titik yang harus diperhatikan oleh manajemen lini
kemudian atau unit pemasaran legal, operasional, teknologi yang harus ada, harus mereka diperhatikan. Kemudian pengendalian risiko juga mendukung profitabilitas. Nah, perlu diingat adalah harga setiap produk itu adalah fungsi dari cost penciptaan produk itu, pemproduksian atau penghasilan produk tersebut, dan risiko yang melandasi produk tersebut. Di pertemuan yang lalu saya mungkin pernah menceritakan bahwa perusahaan teh botol, sebuah perusahaan teh ya, katakan begitu, itu merilis sebuah produk yaitu teh tawar. Lalu mereka menetapkan harga, saya tidak tahu harganya berapa sebenarnya, katakan Rp6.000. Nah, Rp6.000 itu sebagiannya adalah cost untuk menghasilkan teh tawar tersebut. Jadi ada komponen air, komponen botol di situ, dan biaya tenaga kerja, biaya overhead lain-lain ada di sana. Ini cost plus dengan risiko pelandas. Risiko pelandas ini apa? Risiko yang berhubungan dengan harga produk tersebut. Apa risiko yang berhubungan dengan produk tersebut? Salah satunya adalah gagal untuk berkembang. Nah, misalnya gini, perusahaan obat menghadapi risiko kerugian pada biaya R&D. Nah, jadi ini risiko pelandas termasuk risiko R&D ya. Perusahaan obat menghadapi risiko kerugian biaya R&D. Misalnya sekarang beberapa negara dan banyak perusahaan farmasi berlomba-lomba untuk menemukan vaksin virus corona 2019. Mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, apa yang terjadi, apa risiko yang mereka hadapi di depan? Risiko yang pertamanya adalah mereka gagal untuk menghasilkan vaksin tersebut, atau mereka gagal untuk mendahului saingannya untuk menghasilkan vaksin yang efektif. Kemudian risiko yang lain, misalnya bank misalnya menghadapi risiko kredit dan gagal bayar, maka perusahaan tidak bisa menghilangkan risiko penyebab kerugian, tapi mengendalikannya dalam rentang yang bisa diterima oleh perusahaan, hingga ada yang disebut dengan stop loss limit. Stop loss limitnya adalah batas di mana kita harus menyetop kerugian yang terjadi. Di dalam akuntansi manajemen ini dikenal juga teknik untuk menghitung berapa titik batas kita masih bisa mentoleransi pemproduksian barang atau sesuatu produk hingga kemudian kita menutupnya. Nah, pengendalian risiko itu harus dilakukan secara ex ante, bukan ante tapi ex ante. Jadi lebih awal, artinya ex ante ini lebih awal, jadi secara awal mendahului untuk pengendalian risiko. Pertama, alokasi kapital. Alokasi kapital tadi dijelaskan, salah satu fungsi kapital itu adalah menjamin adanya kas yang cukup tersedia untuk menutupi risiko itu. Kemudian penetapan harga yang disesuaikan dengan risiko yang ada, seperti contoh yang tadi. Kemudian penetapan limit, penetapan batas di mana kita masih menerima risiko tersebut. Kemudian memahami mana risiko yang saling hapus atau saling memperburuk satu sama yang lain. Yang lalu kita sudah sempat mendiskusikan ini, di Island juga ada yang mau diskusikan ini. Nah, terakhir ini yang kurva berbentuk bell tersebut. Ini ada gambar 31 kalau saya tidak salah notasinya. Nah, ini adalah distribusi outcomes, bukan seperti gambar yang ada di bab 1 yang lalu, di video yang lalu. Ini hubungan return dengan risk dengan return ya. Nah, tetapi ini adalah performance. Nah, perusahaan selalu berharap bahwa mereka memiliki kinerja pada titik di sini.
Titik yang lebih kiri, yang berada di sebelah kiri adalah titik kinerja yang lebih rendah, dan titik yang ada di sebelah kanan adalah titik kinerja yang lebih baik. Nah, perusahaan tentu ingin memiliki kinerja yang lebih baik, artinya dia ingin semakin ke kanan, tetapi itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Nah, kemungkinan yang paling besar terjadi itu adalah yang berada di seputar X bar ini atau mu di sini atau rata-rata di sini, yaitu di sekitar titik garis putus-putus ini. Nah, ini yang disebut dengan simpangan nanti atau volatilitas itu. Volatilitas itu adalah seberapa jauh dia dari tengah ini. Nah, makin dalam konteks ini kalau volatilitas itu berhubungan dengan kerugian, maka seberapa jauh dia ke arah kiri dari titik tengah ini. Itu yang disebut dengan volatilitas atau volatilitas risiko, seperti yang ada di pertemuan di penjelasan slide-slide yang awal. Baik, demikian saja pertemuan kita hari ini. Terakhir, ada tugas bagi Anda. Tugas pertama, carilah aturan OJK yang relevan tentang manajemen risiko di berbagai jenis perusahaan. Mencari peraturan, saya yakin Anda tahu caranya, mencari peraturan OJK juga demikian. Kemudian, temukan risiko-risiko apa yang disebutkan oleh OJK di dalam peraturan OJK yang Anda temukan. Nah, ini di berbagai jenis perusahaan, berarti tidak hanya ada satu. Lalu, karena ada 3 jenis perusahaan jenis A, jenis B, dan jenis C, jenis ya. Nah, kemudian risiko apa yang disebutkan di OJK dan peraturannya. Kalau Anda misalnya temukan 3, maka risiko apa di masing-masing mereka itu yang ada. Lalu buatlah matriks risiko menurut industri, itu menurut jenis perusahaan. Maksudnya silakan Anda berkreasi untuk menyusun matriksnya. Jadi misalnya untuk industri A ada 5, industri B 12, industri C 8. Nah, lalu Anda berkreasi, mungkin ada yang sama dengan tidak, definisi sebutannya sama, ternyata definisinya berbeda. Nah, ini Anda bikinkan matriksnya, silakan berkreasi, nanti kita bahas. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.